Peristiwa linguistik pertama kali dalam sejarah manusia adalah sebuah peristiwa sosial yang membedakan manusia dengan semua makhluk. Tak bisa dipungkiri, bahasa kemudian menjadi pembeda yang sangat jelas antara manusia dengan makhluk yang bukan manusia. Melalui bahasa, setiap manusia dapat berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara fisik material maupun mental spiritual. Kemampuan manusia dalam berbahasa merupakan anugerah semesta untuk membedakannya dengan makhluk yang lain. Tidak berlebihan jika para filsuf mengatakan bahwa bahasa adalah pusat pemahaman dalam pemahaman manusia. Sebab melalui bahasa kita mengetahui pola dan sistematika berpikir, kekayaan gagasan, kecerdasan dan kondisi psikologis seseorang. Teori bahasa yang didukung oleh Darwin menyatakan bahwa bahasa hakikatnya lisan dan terjadi secara evolusi yang berawal dari penggunaan mulut dengan alat suara seperti lidah, pita suara, laring, hidung, vocal cord, dan sebagainya. Secara refleks berusaha meniru gerakan-gerakan tangan dan menimbulkan suara. Suara-suara ini kemudian dirangkai untuk menjadi ucaran yang punya makna. Kualitas bahasa manusia dibanding dengan suara binatang hanya berbeda dalam tingkatannya saja. Sebagian para ahli berpendapat bahwa binatang juga berbahasa. Jenis-jenis hewan atau serangga tertentu dapat berkomunikasi. Dalam berbahasa, menyampaikan gagasan atau ide dari semesta tidak terlepas dari bahasa simbol dan majas. Ketajaman berbahasa seseorang bukan diukur dengan cara menyampaikannya secara langsung tanpa melihat dari sudut pandang orang yang disampaikan. Bukankah petunjuk yang suci jangan diberikan kepada anjing? Jangan pula kita melemparkan mutiara kepada babi. Jika demikian, anjing dan babi tersebut akan menginjak-injak tanda yang suci dan berbalik menggigit dan mengoyak kita. Simbol dapat mewakili sebuah kata, objek, ataupun peristiwa yang berfungsi untuk menjembatani atau menggabungkan dengan sesuatu yang lebih besar atau transenden. Simbol merupakan rumusan dari pandangan dan pengalaman yang ditetapkan dalam bentuk yang dapat diinderai dalam perwujudan konkret dari gagasan, sikap, putusan atau keyakinan. Dengan kata-kata yang lebih umum, sebuah simbol menghubungkan usaha pencarian manusia dengan realitas yang lebih besar bahkan tertinggi. Selain bahasa simbol, majas atau kiasan adalah salah satu bentuk gaya bahasa yang bisa menghidupkan suatu kalimat dalam berkomunikasi. Dan juga bisa diartikan sebuah ungkapan penyimpangan dari makna dari suatu kata yang biasa digunakan. Bahasa kiasan terdiri dari beragam macam, seperti alegori, metafora, metonimia, hiperbola, dan lain-lain. Penggunaan bahasa yang bijak dibutuhkan dalam menyampaikan tanda-tanda alam kepada orang-orang yang pantas diberikan, yaitu orang-orang yang selalu ingat dan memaksimalkan penglihatannya, pendengarannya, dan otaknya dalam memahami bahasa, baik lisan, simbol, ataupun kiasan. Bahasa simbol yang membawa nilai-nilai realitas akan tetap hidup selama simbol tersebut tetap menjadi signifikan. Oleh karena itu, agar simbol tetap memiliki daya hidupnya, maka simbol tersebut harus senantiasa diselaraskan dan ditafsirkan kembali dalam konteks yang baru, sehingga dapat menemukan maksud atau tujuan dari sang pemilik simbol.